Eki. Eki ini siapa? Eki ini adalah pacarnya Vina, Sobat Horor, alias anak dari Papa Ibtu Rudiana, Sobat Horor. Kenapa Eki? Adina, saya itu melihat memang ada beberapa energi dan memang beberapa suara-suara dan beberapa kayak saya tuh bisa menemukan lah energinya. Tetapi kalau si Eki ini, saya mencoba untuk menembus secara portal gaib, saya mencoba melihat secara gaib, saya tidak menemukan energi apapun, Sobat. Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Evander di sesi lesehan horor. Di mana sesi ini seperti biasa saya akan mencoba menceritakan atau membahas sebuah peristiwa yang belum terpecahkan, menceritakan hal-hal goib, ya hal-hal horor yang pastinya di luar nalar manusia. Oke Sobat Horor, di kesempatan kali ini ya masih di ruang lingkup alias di kasus pembunuhan almarhumah Vina. Setelah kemarin saya ini mencoba untuk live TikTok bersama Ibu Widya. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita bahas di sana, banyak sekali perbincangan mengenai ya pembunuhan almarhumah Vina ini. Dan ada beberapa kesamaan, argumen-argumen yang saya lontarkan dan sama seperti yang Ibu Widya lontarkan. Jadi mungkin ada yang belum tahu Ibu Widya ini siapa. Ibu Widya ini pasti yang mengikuti kasus Vina pasti tahu siapa Ibu Widya ini. Jadi beliau ini adalah salah satu orang yang mencoba untuk membongkar kasus Vina Cirebon. Dan banyak sekali oknum-oknum di luar sana yang tidak menyukai beliau karena beliau ini terlalu barbar ya. Terlalu jujur katanya, kalau kata orang bilang ya, terlalu terlalu mainstream ya, maksudnya kayak terlalu berani banget gitu kan, barbar banget gitu kan ya. Bahasa sekarang barbar lah ya. Nah, Sobat Horor, di kesempatan kali ini tuh, jadi saya tuh mau mencoba mengutarakan banyak sekali memang argumen-argumen yang saya setujui dengan apa yang Ibu Widya katakan. Tetapi ada salah satu poin yang memang dari dulu saya menjaga. Dari awal saya menjaga, saya datang ke lokasinya, saya datang ke kuburannya, saya datang ke TKP-TKP-nya. Itu ada satu hal yang menjaga menurut saya. Tetapi saya belum berani melontarkan karena belum ada bukti-bukti. Dan belum ada hal-hal yang kayak mencoba orang tuh untuk speak up lah, atau mencoba orang tuh untuk dipublikkan gitu loh. Yaitu tentang sosok Eki. Eki ini siapa? Eki ini adalah pacarnya Vina, Sobat Horor, alias anak dari Papa Ibtu Rudiana, Sobat Horor. Kenapa Eki? Ada apa dengan Eki? Jadi gini Sobat Horor, ketika saya mencoba melakukan penerawangan, ketika saya mencoba untuk melakukan secara gaib ya, penglihatan secara gaib, kalau almarhumah Vina, saya itu melihat memang ada beberapa energi dan memang beberapa suara-suara dan beberapa kayak saya tuh bisa menemukan lah energinya. Tetapi kalau si Eki ini, saya mencoba untuk menembus secara portal gaib, saya mencoba melihat secara gaib, saya tidak menemukan energi apapun Sobat Horor. Walaupun banyak yang bilang kuburannya itu ada di area yang Majalengka apa Kuningan gitu, kuburannya ini. Tapi ketika saya mencoba untuk melihat secara kacamata gaib, saya melihat secara spiritual, kok tidak ada energinya Sobat Horor. Ini antara dua ya, alias ini memang ada yang nutupin ya, ada yang nutupin. Bahasanya itu memang mungkin dari keluarga itu memang bisa menutupi biar gak ada orang yang bisa ngeliat secara gaib. Atau jangan-jangan Eki ini masih hidup sampai sekarang Sobat Horor. Dan Bapak Ibtu Rudiana pantas saja gak mau speak up banyak. Karena buat apa speak up, orang anaknya masih hidup. Terus beliau juga gak mau anaknya masuk dalam film, ya karena masih hidup Sobat Horor ya. Jadi ketika saya mencoba untuk menerawang atau melihat hal seperti itu, dan akhirnya saya mencocok-cocokkan dengan salah satu video Sobat Horor, di mana video ini itu saya dapat dari TikTok Sobat Horor. Di dalam videonya nih Sobat Horor di sini ya, 8 tahun Pak Rudiana tidak mencari pembunuh anaknya karena Eki masih hidup. Eki merubah identitasnya menjadi Bambang Irawan agar selamat dari mafia bandar narkoba. Kesalahan fatal Pak Rudiana demi menyelamatkan nyawa anaknya. Dia mengorbankan rakyat kecil yang tak bersalah. Saya udah tag akun Bambang Irawan. Netizen yang cerdas silakan kunjungi akunnya. Oke.
Di sini ada netizen atau ada orang yang mencoba mengupload video ini, dan saya mencocokkan bahwa jangan-jangan dia masih hidup, karena ketika saya melihat penawaran itu benar-benar energi nggak ada sebetulnya. Saya melihat ya ada yang kuburannya gitu ya, saya melihat secara itu kan. Saya melakukan ritual kecil-kecilan aja, nggak usah besar-besaran. Saya melihat penerawangan saya, tidak ada energi yang saya baca. Yaitu antara dua kemungkinan, antara memang ditutup-tutupi atau memang tidak meninggal atau tidak ada sebetulnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Nah, di live saya dengan Ibu Widya pada waktu tempo lalu, itu ternyata Ibu Widya juga mengutarakan hal yang sama sebetulnya, yaitu beliau juga melakukan penerawangan atau penglihatan atau ya penglihatan secara alam bawah sadar bahwa memang Eki ini nggak ada. Loh kok sama? Jadi kayak ketika Ibu Widya ngomong Eki ini juga langsung Eki iya Bu ya, kayak sama-sama satu pendapat sebetulnya. Saya dengan Ibu Widya ini sama-sama satu pendapat mengutarakan bahwa memang Eki ini belum meninggal, jangan-jangan nih ya. Jadi ya gitu. Terus banyak banget di komentar-komentar di TikTok ya setelah kita live itu bahwa memang iya Eki itu belum meninggal, Eki itu saya pernah lihat di sini, Eki itu gini. Wah, ini jujur konspirasi yang menurut saya pribadi seru-seru nggak seru. Serunya adalah alur cerita yang membuat orang berpikir-pikir. Gak serunya adalah terlalu berputar-putar, dan ada beberapa hal yang memang ini disebut pembodohan sebetulnya. Karena ya memang benar-benar jangan, yang problem adalah berarti bapaknya sebetulnya. Bapak Ibtu Rudiana yang problem, jangan-jangan sebetulnya. Ya seperti itulah, itu menurut pandangan saya. Menurut pandangan saya secara goib. Tapi apakah benar kebenarannya? Nah, seperti yang kalian tahu juga bahwa memang penglihatan goib itu 50% kebenarannya, 50% salah juga. Kalau yang memang benar-benar mendalami banget sampai benar-benar kayak meditasi, puasa, tirakat, apapun itu, ya paling kebenarannya hanya 70-80%. Jadi yang namanya goib itu jangan kalian benar-benar kayak ambil mentah-mentah sebetulnya, karena goib itu sifatnya semu alias tidak terlihat tapi hanya bisa dipercaya sebetulnya. Karena yang namanya orang indigo, paranormal, atau dukun-dukun atau apapun itulah. Kalau dukun sih aku nggak worth it ya. Kalau dukun itu nggak worth it, karena dukun itu mereka itu lebih ke apa ya? Lebih ke terlalu berlebihan menurut saya. Tapi kalau kayak misalnya indigo kan basicnya memang orang yang memiliki kelebihan bahasanya. Kelebihannya, kata orang awam kelebihan, tapi bagi saya itu adalah kekurangan alias cacat. Karena gak ada orang yang mau jadi indigo sebenarnya. Siapa yang mau lihat setan? Kalian mau lihat setan? Kalian mau melihat secara itu setan itu gimana wujudnya? Gak ada yang mau. Bener gak sih? Itu yang pertama. Siapa yang mau jadi indigo bisa melihat masa lalu, masa depan, bisa tahu kapan ada orang mati, kapan ada orang kecelakaan. Siapa yang mau? Orang maunya normal-normal aja. Kalau memang kehendak Tuhan ya terjadilah. Kan seperti itu sebetulnya. Jadi seorang indigo itu tidaklah gampang. Makanya Ibu Widya pun menyampaikan pada saya, Mas Ivan, ini banyak yang mau nyerang saya secara santet gara-gara saya tuh melakukan ini. Itu pertama. Kedua, banyak yang mengatakan saya gila, banyak yang mengatakan saya itu halu dan lain-lainnya. Saya cuma bilang, Bu, memang di dunia entertain, di dunia seperti ini, ya di dunia maya ya, apa di dunia asli juga sama aja. Orang kalau sudah mengklaim dirinya indigo atau orang sudah mengakui diri indigo seperti saya, ya harus siap dibilang gila. Itu pasti harus. Kalau tidak, ya jangan pernah mengklaim kita indigo, jangan pernah menunjukkan sisi di mana kita bisa melihat atau melakukan penerawangan. Kalau kita sudah bisa berani melakukan klaim kita tuh indigo, kita coba berani untuk melakukan penerawangan secara publik seperti yang saya lakukan ini, misalkan saya seperti ini, saya gini gitu ya, atau gimana? Ya kalian harus siap dibully, kalian harus siap dibilang gila. Karena anak indigo itu pasti akan dibilang gila, karena kita melihat, merasakan apa yang orang normal tidak rasakan sebetulnya. Pasti itu akan dialami oleh semua orang-orang indigo. Kayak contoh Roy Kiyoshi ya, atau siapa, Caca Karol, itu pasti dibilang gila oleh beberapa netizen. Jadi harus siap-siap dibilang gila sebetulnya. Jadi ini tuh adalah suatu hal yang lumrah lah untuk para indigo. Oke, jadi back to the topic untuk masalah Eki. Ya, apa sih auranya ketika saya melihat penerawangan secara gaib? Kira-kira auranya Vina itu apa? Auranya Eki itu apa?
Nah, kalau Vina sendiri, saya melihat aura ya, berwarna seperti hijau-hijau toska atau apa itu ya. Saya melihat kayak memang ada pergerakan energi di situ sobat Dor. Dan saya melihat bahwa ya memang itu meninggal gitu. Dan batin saya pun juga bilang, oh ya itu ada, bener-bener ada. Saya kan datang ke kuburannya si Vina soalnya sebenarnya langsung, gak cuma argumen-argumen dari studio aja. Saya datangnya langsung ke Cirebon, saya datangnya langsung ke pemakamannya pada saat itu. Dan saya melihat auranya emang ada, dan emang ada bisikan-bisikan, ya percaya nggak percaya, bisikan-bisikan yang memang kayak seakan-akan minta tolong. Tapi banyak sekali orang yang menghujat saya kayak, wah halu ya udah bodo amat, saya mengutarakan apa yang saya rasakan, apa yang saya dengar gitu loh sebenarnya. Memang ada bisikan seperti itu, kayak memang ada yang mau komunikasi dengan saya dan minta tolong saudara. Itu ketika Vina dan ketika Eki ya saudara, saya mencoba untuk melihat secara jarak jauh dan tidak ada energi saudara. Kayak ini bener gak ada energi atau apa memang dari pihak oknum sana memang menutupi cara gaib biar saya sebagai orang indigo apa sebagai paranormal ya kalau orang bilang itu tidak bisa melihat dan tidak bisa mengidentifikasi secara gaib saudara. Sama seperti yang saya lihat secara gaib itu Peggy Cianjur. Saya melihat Peggy Cianjur itu kan memang kayak samar-samar, tapi hal-hal kayak gerak-geriknya baru yang mencurigakan saudara ya. Nah, kita nggak tahu nanti nih untuk kedepannya ya, apakah benar Eki ini masih hidup apa enggak ya. Saya katakan itu 60% karena saya masih mengikuti mencoba melihat saudara, tapi saya nggak klaim bahwa Eki itu masih hidup. Saya kayak ya ini masih hidup nih. Tapi masih hidup ini dalam arti apa? Dalam arti yang masih hidup ini memang benar-benar masih hidup atau memang disembunyikan jenazahnya saudara. Aku juga kurang tahu. Karena dikategorikannya ada dua ini saudara yang saya memang masih bingung ini. Masih hidup benar-benar masih hidup atau masih hidup dalam arti itu bukan dihitung mayatnya sebenarnya. Makanya saya tidak bisa mengidentifikasi saudara. Itu kalau untuk masalah Eki. Kalau untuk masalah Peggy Perong atau Peggy yang diduga-duga sebagai pembunuh saudara. Kalau untuk Peggy Setiawan yang keluar itu sudah bebas saudara, puji Tuhan ya, alhamdulillah. Nah, Peggy Cianjur ini yang masih menjadi terdakwa alias dalam arti masih menjadi terduga lah ya, karena kemarin habis tes DNA. Tapi banyak sekali berita-berita di luar sana yang kayak ngeklaim bahwa Peggy Cianjur ini sudah pasti ini Peggy pembunuh karena raut mukanya katanya ya, raut mukanya. Tapi saya lihat juga ya raut mukanya. Terus habis itu gerak-geriknya itu gelisah sebetulnya, seakan-akan kayak mungkin aja ini mungkin aja kayak gimana nih yang bisa disogok nih, mana nih oknum bisa disogok nih biar hasilnya beda nih. Oh ini kan mungkin ya sebetulnya, tapi nggak tahu kebenarannya. Tapi firasat-firasatku memang mengatakan beliau ini memang pelakunya ya. Tetapi kita kembali lagi nanti ke hasilnya seperti apa, karena hasil itu bisa dirubah-rubah. Mau Indigo pun sekali ngomong atau siapapun yang ngomong peramal yang bisa melihat masa depan apa masa lalu apapun itu, anything lah ya. Walaupun sudah ada yang ramal, sudah ada yang mencoba memberikan hasil, tapi kalau hasilnya bisa diputar-putar lagi ya percuma sebetulnya, hasilnya nihil nanti sebetulnya, hasilnya jadi nggak ada sebetulnya. Jadi ya begitu sebetulnya untuk video kali ini, cuplikan ya bukan cuplikan sih ini karena panjang ya, ini durasi bisa 13-14 menit mungkin ya. Ya begitulah video ini, kesimpulannya yang namanya dunia pergoiban itu kalian bisa rasakan, kalian bisa meresapi ya, kalian bisa melihat kalau kalian percaya saudara. Kita back to the basicnya lagi, seperti apa pemahaman dari goib itu sendiri ya. Apa yang saya utarakan, apa yang saya ucapkan, apa yang mulut saya keluarkan itu adalah berdasarkan pandangan goib saya tentang sosok Eki ini. Dan bagaimana menurut kalian saudara ya. Dan sama juga dengan Ibu Widya. Apa yang Ibu Widya katakan, Ibu Widya bilang wah pada saat Lex dengan saya dia bilang digendong genderuwo. Kalau kalian menyukai gaib, kalian tahu gaib, kalian paham gaib, ya kalian percaya aja pasti gitu loh. Tapi kalau bagi orang netizen yang tidak percaya, terus kalian mencoba untuk mensinkronkan dengan kelogisan, ya logis manusia, nalar manusia, kalian berpikir secara goib pakai nalar manusia yang nggak make sense dong gitu loh. Makanya saya selalu buat slogan apa saudara, saya akan membahas sebuah hal horor yang di luar nalar manusia. Ketika kalian mencoba berpikir gaib secara nalar manusia, it's a stupid, itu bodoh sekali. Karena saya sudah ngasih disclaimer nih ya, berpikirlah secara
di luar nalar manusia baru kalian bisa paham apa itu gaib sebenarnya. Seperti kita berpikir surga sama neraka terbentuknya gimana caranya, terus kalian pikir secara nalar manusia, mungkin itu karena yang namanya teori Big Bang, ledakan. Ketika ada ledakan itu terpisahlah dua, surga dan neraka. Ya enggak bisa. Namanya gaib. Gaib itu bisa dipercaya tapi tidak bisa dilihat. Itu hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat gaib. Seperti halnya kesaksian orang yang pernah datang ke neraka, pernah datang ke surga, itu kan dia melihat gaib saudara. Tapi kalau atas sama agama pasti rata-rata percaya. Itulah kepercayaan. Intinya kalau percaya kalian akan menikmati, kalau kalian tidak percaya ya udah kalian pasti akan kontroversi saudara. Begitu saudara untuk pemahaman gaib. Oke, jadi gitu aja. Terima kasih sudah nonton video ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata, salah ucap, salah tindakan, salah perilaku, salah apapun lah saudara. Karena saya adalah manusia tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya Stephen Father. Sampai ketemu lagi di video-video lesehan horor berikutnya atau video-video segmen berikutnya. Salam pasukan sobat horor. Bye bye.